Kerjasama dengan skema KPBU yang ditawarkan Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara pada akhirnya diminati oleh para investor dalam dan luar negeri. Semoga saja dengan adanya kerjasama ini dapat mempercepat proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menunjukkan geliat positif. Peningkatan minat dari investor dalam dan luar negeri terus terlihat, seiring dengan penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir. Di bawah arahan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, berbagai proses investasi kini diarahkan untuk berjalan lebih ringkas dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga, namun hambatan birokratis yang tidak perlu akan diminimalkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Capaian nyata dari penguatan tata kelola ini adalah dimulainya implementasi KPBU Unsolicited Sektor Hunian. Dengan telah tuntasnya proses mendapat persetujuan Availability Payment (AP) dan penjaminan pemerintah dari Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk dua proyek utama. 1. Pembangunan 8 tower hunian ASN oleh PT Nindya Karya di WP1A, mencakup 288 unit hunian bertipe 190 meter persegi. 2. Pembangunan 109 unit rumah tapak oleh PT Intilan di WP1B dan 1C, dengan tipe bangunan 390 meter persegi. Kedua proyek tersebut ditargetkan mulai transaksi pada kuartal kedua tahun 2025 dan memulai konstruksi pada tahun yang sama. Ini menjadi tonggak awal konkret dari pelaksanaan KPBU di IKN yang sebelumnya masih berada dalam tahap penyiapan. Di samping itu, terdapat juga investor nasional yaitu Ciputra Nusantara dan Konsorsium Trinity Trubus serta investor asing yaitu Konsorsium IJM, CHEC dan Maxim. Ciputra Nusantara dan Konsorsium IJM, CHEC telah menyelesaikan feasibility study dan kini tengah menjalani evaluasi FS dan dokumen pendukung sebagai tahap lanjutannya. Sedangkan Konsorsium Trinity, Truba dan Maxim dalam proses finalisasi feasibility study sebelum memasuki tahapan evaluasi. Selain 6 proyek yang telah berjalan tersebut, saat ini terdapat 3 proyek tambahan yang digawangi oleh Adikarya, Konsorsium Samsung C dan T, Brantas Abipraya. Dan Konsorsium PEJ-ICB Invest Promek, Ochcerek Holding saat ini juga telah mendapatkan Letter to Proceed LTP, dan tengah dalam tahap penyusunan feasibility study. Investor-investor ini berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Turki, Spanyol, dan Brunei Darussalam, dengan indikasi nilai investasi mencapai Rp63,3 triliun untuk sektor hunian. KPBU sektor jalan dan terowongan multi-utilitas, MUT, juga menunjukkan perkembangan menjanjikan. Tercatat ada 5 calon investor dari Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia yang saat ini dalam proses penyusunan feasibility study dan evaluasi dokumen dengan indikasi total nilai investasi mencapai Rp71,8 triliun, di mana Rp55 triliun diantaranya berasal dari luar negeri. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menekankan bahwa skema KPBU di IKN bukan hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik jangka panjang. Begitu besarnya minat swasta di KPBU, saat ini masih terdapat 9 calon investor lain di sektor hunian yang belum dapat diberikan lampu hijau untuk menjadi pemrakarsa KPBU Unsolicited dengan skema AP.
Sebuah sinyal kuat bahwa skema ini telah menjadi model investasi unggulan yang aman dan kredibel di mata dunia usaha. Dengan tata kelola yang diperkuat, proses yang semakin efisien, dan kepemimpinan yang adaptif, KPBU kini menjadi tulang punggung percepatan pembangunan ibu kota Nusantara yang berkelanjutan, inklusif, dan terbuka bagi dunia.